أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب أوقات الصلوات. الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين، في حديث طويل. قال الترمذي: هو حديث حسن. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، والأفضل تعجيله. طيب. باب أوقات الصلوات. Bab waktu-waktu salat, yaitu salat fardu. Al-ula hiya az-zuhur. Salat fardu yang pertama itu zuhur. Salat fardu pertama yang dilakukan Rasulullah SAW itu zuhur. Setelah malam Isra Mi'raj, subuh belum. Ya, ketika itu. Maka zuhur salat yang pertama. Itu salat yang ula. Lima rawa Abu Barzah al-Aslami, riwayat Abu Barzah al-Aslami, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syamsu, yani tazul. Rasulullah SAW salat al-hajir yang kalian sebutkan salat pertama itu salat zuhur ketika matahari tergelincir. Apa makna matahari tergelincir? Yaitu condong ke arah barat mataharinya. Yang tadinya matahari itu di atas tepat kita gitu loh. Nah, itu waktu dilarang sholat mutlak. Ya, waktu dilarang sholat mutlak. Zuhur jam berapa ya? Zuhur jam 11.52. Sekitar 10 sampai 15 menit sebelum zuhur ini, maka itu waktu dilarang sholat mutlak. Berarti 11.4, ya 11.38, 11.40 itu coba mungkin nanti bisa lihat 11.40 misalnya, antum berdiri tidak kelihatan bayangan di bawah, di samping-samping nggak ada bayangan gitu loh sedikit, maka itu waktu terlarang sholat mutlak. Ya, menurut pendapat yang lebih sahih waktu terlarang sholat mutlak. Ini pendapat Syafi'iyah. Ya. Adapun salat-salat yang memiliki sebab maka diperbolehkan. Jadi waktu duha, kalau kita lihat sunrise di sini 5:49. 2 menit lagi itu tulu'us syams, sunrise. Jarak antara sunrise dengan syuruk, yaitu bersinarnya matahari, sekitar 10 sampai 15 menit. Anggap 15 menit. Ya, berarti 5.49 tambah 15 menit. Jam 6:04 sekitar itulah. Ya. Jam 6:04, jam 5.49 sampai jam 6:04 itu waktu terlarang salat. Waktu terlarang salat mutlak. Ya. Kan setelah salat subuh, setelah antum selesai salat subuh baik berjamaah atau di rumah, itu terlarang salat mutlak. Di terbitnya matahari sampai syuruk bersinar matahari itu terlarang juga waktu salat mutlak. Jadi
Ini gabungan dua waktu yang terlarang salat mutlak. Dan dalam mazhab Syafi'i, bukan dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Syafi'i boleh seseorang salat di waktu terlarang yang salat mutlak ini jika salat itu ada sebab. Jika salat itu ada sebab. Misal di sini ada kajian ba'da subuh. Antum salat di rumah atau mungkin salat di masjid lain atau musola. Selesai salat subuh, antum ke Masjid Muhsinin, pengen ikut kajian. Apakah diperbolehkan antum untuk salat tahiyatul masjid? Dalam mazhab Hanbali, pendapat yang masyhur tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dan yang sahih dalam mazhab Syafi'i boleh salat dengan ada sebab di waktu terlarang jika ada sebab. Termasuk juga istikharah yang darurat. Jika sebabnya darurat harus istikharah segala walaupun di waktu terlarang maka boleh. Tapi kalau enggak ada sebab, yaitu salat secara mutlak aja bebas, maka itu yang terlarang. Itu pendapat yang lebih sahih. Taib, nanti kemudian jam 5.49 sampai jam 6:04 dan ini sudah masuk waktu terlarang salat mutlak maksudnya, maka jam 6:04 itu waktu boleh salat syuruk bagi yang mengamalkan hadis salat syuruk. Karena hadis salat syuruk khilaf di antara ulama sah atau tidak, sahih atau tidak, gitu kan? Dan waktu syuruk itu adalah awalu waqti duha. Awalnya waktu duha. Awalnya waktu duha itu parameternya adalah sudah syuruk. Nah, dari waktu duha ini kemudian sampai kalau misalnya waktu zuhur kita itu jam 11.52, maka jam 11.38 atau sekitar itu adalah paling akhir waktu duha. Paling akhir waktu duha. Ya. Maka jam 11.38 sampai jam 11.52 sekitar itulah ya. Itu waktu terlarang salat mutlak lagi. Untuk yang 3 kalinya terlarang waktu salat mutlak, untuk salat mutlak. 11.52 maka kita mungkin bisa buktikan nanti matahari mulai condong ke arah barat. Ini yang disebut dahud atau zawal asy-syams. Tergelincir matahari ke arah barat. Dan otomatis berarti bayangannya ke arah timur. Ya, seperti itu. Nah, fi haditsin tawil ya, taib. Wa awal waqtiha, fadhal. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa awwal Itu tadi udah dibaca antum. Baca lagi enggak apa-apa. Wa awwalu waqtiha idza zalat asy-syams wa akhiruhu idza kana dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da al-qadri alladhi zalat asy-syamsu alayhi. Baik, ahsan. Awal waktu salat zuhur idza zalat asy-syams, jika matahari tergelincir ke arah barat. Sedikit tergelincir, bahasa Indonesia biasanya tergelincir ya, terjatuh, mulai condong gitu ke arah barat. Wa akhiruhu, akhir waktu salat zuhur idza kana dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da al-qadri alladhi zalat asy-syamsu alayhi. Ya, akhirannya adalah itu, setelah jika bayangan sesuatu apapun itu semisal dengan kadarnya. Ya, semisal kadarnya dia. Kalau misalnya tinggi antum 160, maka bayangan itu juga sekitar 160 itu. Maka ini sudah masuk waktu asar. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ammani Jibrilu indal baiti marratain. Jibril mengimami saya 2 kali. Ya, di dekat Baitullah Al-Haram, di dekat Ka'bah. Fasalla bi adh-dhuhra fil marratil ula hina zalat asy-syams. Maka malaikat Jibril mengimami saya untuk salat zuhur di kali yang pertama salat ya. Syariat salat diawali dengan salat zuhur. Itu ketika apa? Ketika matahari mulai tergelincir. Kemudian thumma shalla bi fil marratil akhirah, ini salat asar, ketika sara dhillu kulli syai'in mithlah, ketika bayangan segala sesuatu itu semisal dengan bendanya.
Ya begitu. Wal afdalu ta'jiluha. Taib, fal afdalu ta'jil. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah wal afdalu ta'jiluha li hadithi Abi Barzah illa fi shiddatil har fa innahu yustahab al-ibradu biha liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam abridu bidh-dhuhri fi shiddatil har fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam muttafaqun alaih. Ahsant. Di sini wal afdalu ta'jiluha. Yang lebih afdal adalah menyegerakan salat fardu zuhur di awal waktu. Itu yang afdal. Dalam hadis riwayat Bukhari ditanya ayu amalin atau ayul Islam afdal, amalan Islam apa yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktunya. Salat di awal waktunya. Dalam redaksi lain, hadis lain, as-salatu ala waktiha. Salat di waktunya. Itu dua hal yang berbeda ya. Salat di awal waktunya itu afdal. Salat di waktunya itu wajib. Ini hal yang berbeda. Ya. Salat di awal waktunya apakah wajib? Tidak wajib pada asalnya kecuali jika hanya ada salat berjamaah di awal waktu saja. Ya, salat di awal waktu apakah wajib? Tidak wajib. Salat di waktunya wajib enggak? Wajib. Tapi salat di awal waktu tidak wajib kecuali jika hanya terdapat jemaah di awal waktu, maka wajib di awal waktu. Kalau tidak ada uzur. Ya. Nah, apakah semua salat dianjurkan di awal waktu? Jawabannya iya, karena Nabi SAW mengatakan itu as-salatu ala waqtiha, fi awali waqtiha. Apakah ada salat fardu yang secara konteks dianjurkan mengakhirkan atau menunggu berikutnya? Ada. Cuman berapa? Ada 2. Yaitu salatul zuhur karena ibrad, karena mendinginkan, ya, karena panas. Dan yang kedua salatul isya ketika dilihat jemaah itu belum ngumpul. Taib. Apakah 2 istihbab, 2 hal yang dianjurkan ini, yaitu mengakhirkan dulu salat zuhur karena panas dan mengakhirkan salat isya karena belum pada ngumpul, apakah hal tersebut hukumnya masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku hukum syariat itu. Selama tidak ada dinasakh, tidak dihapus, sih berlaku. Hanya saja ketika konteks tersebut tidak didapat di zaman ini, maka harus kembali ke hukum asal. Sekarang kalau sholat zuhur di muhsinin, antum ada alasan panas gak, ikhwan? Enggak boleh alasan panas. Ada AC. Oh, panas nih. Kan panas di luar, Pak. Iya, di luar, tapi kan tetap hukum berlaku. Enggak, hukum berlaku karena ilatnya enggak dapat di sini. Nabi SAW dulu dan para sahabat sholat di masjid, dan masjidnya itu enggak seperti sekarang gitu loh. Maka ilat yang terwujud, ilat itu yaitu sebab hukum. Sebab hukum yang terwujud di zaman Nabi tidak terwujud di zaman sekarang di muhsinin. Gitu. Maka hukum sesuai dengan ilatnya, dengan sebabnya. Kalau sebabnya hilang, maka hukum itu tidak terwujud. Maka kembali ke hukum asal. Maka tidak ada alasan. Nah, sholat zuhur ntaran dah. Kenapa? Panas. Lah. Udah gitu imamnya lagi yang ngomong kayak gitu. Lah urusannya apa, Pak? Akhi, Ustaz. Enggak apa-apa, kan sunnahnya gitu. Nabi SAW aja mengatakan apa? Abridu bidh-dhuhri fi syiddatil harri fa inna syiddatal harri fi min fayhi jahannam. Abrid ibrad bidh-dhuhr, yaitu dinginkanlah zuhur karena masalah ini syiddatul har. Syiddatul har ini apakah yang penting ada panas atau kerasa panas? Kerasa panasnya. Ini ilatnya adalah kerasa panas. Antum di sini enggak ngerasa panas, ikhwan. Ntar jangan-jangan kalau gara-gara itu, ya berarti asar bisa dong. Kenapa? Kan AC-nya mati, belum diberi ya Pak Aryadin. Panas. Dari akhirin aja. Enggak bisa begitu. Ya. Ala kulli hal untuk zaman sekarang, apalagi di muhsinin, itu enggak.
Mungkin kalau di masjid lain yang memang atapnya itu juga terbuka, misalnya langsung ke matahari dan seterusnya, iya itu bisa terwujud. Namun kalau ada AC, kipas angin, itu nggak bisa jadi alasan. Ya, bahkan untuk Jumatan pun nggak, tetap. Tapi kan panas. Emang antum di mana? Di luar. Ah itu salah antum. Dalam udah penuh belum? Wah nggak, kalau dalam mana nggak enak soalnya dikira alim. Ada orang kayak gitu pikirannya. Kalau sholat di dalam, ya masjid atau masjid lain lah, itu aki-aki dan orang alim. Padahal bocil juga banyak kok di dalam. Kenapa berpikir gitu? Karena orang kayak gini tuh rata-rata yang jarang sholat ke masjid tuh kayak gitu pikirannya. Orang ketika jarang melakukan sesuatu, dia akan minder ketika menjadi orang yang pertama melakukan itu. Di teras kemudian, ya susah juga kita kan nyuruh orang harus ke dalam, ya semuanya ya susah juga, kadang mereka nggak mau. Ini masih banyak kosong, tetap di teras, rela panas-panasan. Bahkan nggak tahu kalau di masjid ini, di masjid lain, bahkan mesen kopi dulu tuh, sambil ngerokok, nongkrong dulu itu. Di mana gitu, subhanallah. Walaupun bahkan sudah sudah khatib sudah naik mimbar, khutbah dinya nyantai sambil ngopi, ya subhanallah. Bahkan anak-anak muda kadang-kadang ada yang masih main game pas khatib udah naik mimbar. So lihat, ya kadang-kadang memanaskan diri itu adalah perbuatan mereka sendiri gitu loh. Bukan karena pilihannya adalah di dalam enak, di luar panas. Mereka lebih milih di luar panas-panasan, nggak khusyuk, main-main dibandingkan di dalam enak, dingin, lebih soleh, lebih baik. Seandainya orang-orang ini adalah orang-orang yang rajin ke masjid, nggak bakal kayak gini. Atau kalaupun rajin ke masjid, bener sholatnya, nggak bakal kayak gini tingkahnya di Jumatan. Iya, nggak bakal. Ya, taib. Kemudian juga yang kedua selain ibrat yang dibolehkan untuk mengakhirkan salat dari awal waktunya, ya yaitu yang kedua, alasan kedua yaitu salat Isya itu boleh diakhirkan. Maksudnya boleh diakhirkan di sini ada anjurannya. Sebenarnya semua salat itu boleh di akhir waktu. Boleh di sini maksudnya tidak lebih afdal. Tetapi ada dua salat zuhur dan juga isya yang lebih afdal diakhirkan. Salat subuh boleh agak tidak pas gelap-gelap amat, itu ada riwayat yang menunjukkan udah mulai agak terangan tapi masih di waktu subuh. Itu ada riwayatnya dalam Muwatta Imam Malik dan lainnya. Tetapi itu bukan sesuatu yang secara eksklusif dikhususkan, dianjurkan gitu. Melainkan boleh-boleh saja. Boleh, tapi tidak sama derajatnya seperti penganjuran ibrat bizuhur, mendinginkan salat zuhur, dan penganjuran mengakhirkan salat isya berjamaah. Nah, salat isya berjamaah itu pun penganjurannya kontekstual. Ketika Nabi SAW nanti akan ada pada waktunya, ketika Nabi SAW melihat jemaah belum pada berkumpul. Nah, sekarang kalau kita refleksikan di Muhsinin, apakah mungkin jemaah ngumpul jam 9 malam? Udah gitu jemaah sini rata-rata masih usia 35 sampai 45 yang rata-rata produktif kerja? Enggak. Melainkan jadinya apa? Ya mau nggak mau wajib di awal waktu. Seperti itu. Ya, jadi itu ibrat min fi syiddatil har. Fa inna syiddatil harri min fayhi jahannam, karena panasnya, karena efek sangat panasnya yang sangat di waktu zuhur itu bagian dari efek panasnya jahannam. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ada ibrah di sini jemaah. Ternyata panasnya matahari itu juga salah satu efek dari panas jahannam. Ya. Maka dikatakan di sini syiddatul har. Panasnya, sangat panasnya. Berarti ya panas dari mana? Matahari. Maka panas matahari
secara syar'i dan kauni itu dari apa? Efek dari kobaran dan panasnya jahanam. Padahal jaraknya jauh banget tuh matahari dengan kita. Nah sekarang kita sering ngeluh terutama di planet Bekasi ini. Wah, panas, gerah, masuk rumah pun tetap gerah. Pakai AC pun AC-nya aja nyerah. Maka ini harusnya kita ambil ibrah loh, i'tibar bahwasanya ini min faihi jahannam. Bagaimana dengan jahannamnya itu sendiri? Iya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab jahannam, azab kubur, dari fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Semoga Allah taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari jahannam, dari api neraka, dari kesulitan hari kiamat, kesulitan azab kubur. Semoga Allah taala hindari kita dari itu semua. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Al-'afu yaitu pemaafan, al-'afiyah keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan salatnya kita di masjid-masjid Allah dan menuntut ilmunya kita di rumah-rumah Allah dan di tempat lainnya, semoga itu juga menjadi salah satu wasilah dekatnya kita kepada Allah dan menjauhkannya kita dari azab jahannam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.